Shalom, damai sejahtera dalam kasih Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Sobat BSJD, untuk mengawali renungan firman Tuhan bagi kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Ya Allah, firman yang hidup, Allah yang kami muliakan sepanjang hidup kami. Di kesempatan yang indah ini, kami ingin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terangilah hati kami dan teguhkanlah iman kami, agar mampu menerima dan melakukan firman-Mu yang kudus. Amin. Pembacaan Alkitab terdapat dalam Yesaya pasal 35 ayat 1-10. Keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat. Akan bersorak-sorak, ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya, yang akan disebutkan Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Sobat BSJD, meskipun tidak semua dari kita pernah merasakan pengalaman langsung berjalan di padang gurun, tetapi kita bisa membayangkan bagaimana sulitnya bertahan hidup di padang gurun. Kita bisa mengalami kekurangan air, suhu yang ekstrim. Kita bisa sangat kepanasan, kita juga bisa sangat kedinginan. Kekurangan makanan,
diserang angin dan badai pasir. Bahkan tanah yang tandus tak mampu menumbuhkan banyak macam tanaman yang kita perlukan. Kalau diperhadapkan dengan pilihan, kemungkinan besar kita tidak mau hidup di padang gurun. Tetapi bagaimana Bapak Ibu, kalau keadaan mengharuskan kita melalui suatu tempat yang disebut padang gurun kehidupan? Tangan yang awalnya kuat dapat menjadi lemah lesu. Lutut yang awalnya kokoh kemudian menjadi goyah. Hati yang awalnya teguh berani bisa menjadi tawar. Itulah kekuatan padang gurun kehidupan. Kita bisa menjadi buta, kita bisa menjadi tuli, kita bisa menjadi lumpuh, kita bisa menjadi bisu. Namun Bapak Ibu, saudara-saudari, sobat BSJD, kita mendapat kabar sukacita yang tidak hanya diperuntukkan bagi bangsa Israel yang menderita karena pembuangan kala itu, tetapi juga bagi kita orang-orang percaya yang hidup di masa kini. Kabar baiknya adalah Allah kita akan datang untuk menyelamatkan kita. Allah akan datang membawa perubahan yang radikal. Bapak Ibu, saudara-saudari, sobat BSJD, apakah beban kehidupan menekanmu? Apakah dosa memperbudakmu? Apakah kita sedang melalui padang gurun kehidupan? Pesan Nabi Yesaya bagi kita hari ini: jangan mundur, jangan berhenti di padang gurun, teruslah berjuang, karena kita akan menemukan jalan yang baru, yaitu jalan kudus. Tidak sembarang orang boleh masuk ke jalan ini, hanya orang yang sudah tahan uji, hanya orang yang hatinya bersih yang dapat masuk. Oleh sebab itu, berilah masing-masing diri kita bertobat selagi masih ada waktu. Mari meninggalkan kehidupan dalam dosa dan mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan. Maka kita akan bebas dari padang gurun dan masuk kepada jalan kudus. Di jalan itu tidak akan ada ancaman binatang buas. Kita tidak akan berkekurangan. Sukacita abadi meliputi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita siapkan hati kita menyambut kedatangan Tuhan. Mari berjalan menuju gerbang jalan kudus. Tuhan akan menjemput kita untuk berjalan di jalannya yang kudus. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau adalah Allah yang memulihkan dan memberi pengharapan. Ketika hidup yang kami jalani terasa sulit, kuatkanlah langkah kami untuk tetap berjalan di jalan-Mu yang kudus. Kami percaya Engkau akan membawa kami kepada sukacita yang abadi bersama-sama dengan Engkau. Amin.